Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Beas Channel yang akan menyajikan konten-konten edukasi pembelajaran pada sahabat Beas Channel semuanya. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan apa yang terdapat dalam buku PAI kelas 10 pada bab 2 yang berjudul berbusana sesuai dengan syariat Islam. Diharapkan sahabat Beas semuanya dapat meresapi dan juga memahami apa yang menjadi pembahasan pada video pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi kelas 10 PAI yang perihal berbusana sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelum kita mulai kepada pembahasan, silakan sahabat Beas semuanya klik dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat Beas semuanya dapat mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Baik, kita mulai kepada pembahasan, yaitu berbusana sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya diharapkan sahabat Beas semuanya dapat aktif memahami dan juga menonton video pembelajaran ini sampai selesai agar tidak terjadi misinformasi bagi sahabat Beas semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan ilmu dari apa yang kita dapat dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memuliakan manusia. Salah satunya dengan dianjurkannya berpakaian berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Islam menganjurkan umatnya untuk menutup aurat, yakni bagian tubuh manusia yang tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya bagi manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian, yaitu pertama, tidak terbuka atau menutup aurat. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Dan yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Nah, dari 4 poin yang saya sebutkan tadi, berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama, menutup aurat. Nah, menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik atau mengalami haid, tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya Rasulullah menunjuk muka dan telapak tangannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut bahwa
Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Nah, perlu dipahami. Dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Nah, sebagaimana dikatakan dalam dalil lain disebutkan pula dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Syariat untuk menutup aurat itu telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-22. Yang artinya, yakni serta-merta dan dengan cepat, tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Nah, yang kedua, aturan untuk menutup aurat itu ya yang kedua adalah tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidaknya khusus dalam keadaan seperti misalnya keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yaitu Sahih Muslim. Nah, diantaranya sebagai berikut. Melihatnya sekarang yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Nah, diantaranya seperti itu. Dan yang ketiga, aturan untuk menutup aurat adalah tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Dan yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Nah, dalam perihal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Di antaranya sebagai berikut. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda,
Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Nah, keempat kriteria ini perlu kita perhatikan. Kita harus pintar memilih, membeli, dan menggunakan pakaian. Terkhusus bagi perempuan yang menggunakan hijab, tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan itu transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain. Baik, selanjutnya fungsi pakaian perlu kita pahami. Yang pertama adalah fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, dan yang kedua fungsi berpakaian adalah untuk melindungi tubuh. Yang ketiga sebagai perhiasan dan keindahan, dan yang terakhir adalah pakaian itu untuk beribadah kepada Allah. Maka karena pakaian ini diperlukan untuk beribadah kepada Allah, kita harus sesuai dengan apa yang telah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan adab dalam memakai busana, harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, di antaranya ada beberapa adab dalam berpakaian. Salah satunya itu yang pertama adalah ketika berpakaian kita diharuskan untuk membaca doa terlebih dahulu. Demikian juga saat akan melepaskan pakaian, kita diharuskan untuk membaca doa agar menjadi berkah dalam setiap apa yang menjadi aktivitas kita. Salah satunya yaitu ketika memakai pakaian dan melepaskan pakaian. Yang kedua, ada berpakaian, yaitu ketika berpakaian hendaknya memulai dari kanan, sedangkan ketika melepaskannya hendaklah dimulai dari yang kiri. Yang ketiga, kita senantiasa tawadu dalam berpakaian dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, pakaian yang kita kenakan itu harus menutup aurat sesuai dengan batasannya, aurat laki-laki dan aurat perempuan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, pakaian yang dikenakan harus tidak terlalu ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh pemakainya. Jadi tidak boleh berlekuk-lekuk sehingga menjiplak tubuh kita di luar pakaian tersebut sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Yang keenam adalah adab berpakaian, yaitu pakaian yang kita pakai harus bersih dan rapi. Yang ketujuh, dalam berpakaian kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ketika sekolah, pakailah pakaian seragam sekolah. Ketika bermain, tentu kita memakai untuk pakaian bermain. Pakailah pakaian bermain yang sopan. Yang kedelapan, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Hal ini misalnya model pakaiannya yang menimbulkan kesan eksotis dan warnanya sangat mengundang perhatian orang. Oleh karena itu, gunakan pakaian yang warnanya lembut dan mencirikan kerendahan hati pemakainya. Contohnya seperti warna-warna lembut termasuk putih, karena warna putih tampak bersih. Dan warna pakaian muslim ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Dan yang kesembilan, adab berpakaian, yaitu pakaian laki-laki itu tidak boleh sampai menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Nah, selanjutnya di antara apa yang tadi saya jelaskan terkait dengan adab berpakaian, tentu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan peringatan atau azab bagi seseorang yang tidak menutup aurat. Nah, dalam suatu riwayat, suatu ketika Rasul pernah bercerita kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti ini.
"Wahai Ali, pada malam Mi'raj ketika aku pergi ke langit," kata Rasul, "aku melihat wanita-wanita umatku dalam azab dan siksa yang sangat pedih, sehingga aku tidak mengenali mereka. Oleh karena itu, sejak aku melihat pedihnya azab dan siksa mereka, aku kemudian menangis." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Selanjutnya wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih adalah wanita yang tidak mau menutupi rambutnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram." Nah, dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah sendiri telah diperlihatkan betapa pedihnya hukuman wanita yang tidak berjilbab di akhirat nanti, akibat banyak mengumbar aurat di dunia atau ciri-ciri wanita penghuni neraka. Mulai dari wanita menangis sambil meminta pertolongan, tetapi tiada yang sanggup membantu karena berhias bukan untuk suaminya. Wanita tergantung pada rambutnya dan otaknya menggelegak dalam periuk akibat tidak menutup aurat atau rambutnya. Wanita yang mukanya hitam dan memanas, isi perutnya sendiri akibat menggoda dan menggairahkan lelaki, hingga wanita yang dibelenggu dengan api neraka, mulutnya terbuka luas, keluar api dan dari perutnya akibat menjadi penyanyi dan tidak sempat bertaubat. Nah, itu diantaranya azab bagi seseorang yang tidak mau menutup auratnya. Itulah gambaran dari akhirat kelak bagi siapa saja yang tidak berjilbab seperti itu. Nah, sungguh Allah telah memberikan peringatan akan siksa neraka bagi wanita yang membuka aurat. Begitu juga bagi laki-laki. Mungkin bagi sebagian orang membuka aurat bukanlah hal yang penting, tapi sebenarnya membuka aurat juga membuka jalan zina dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu. Yang pertama itu adalah kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang penguasa yang kejam. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan menderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk surga, serta tidak dapat akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian." Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Nah, telah diperingatkan pula bahwa ibadah mereka yang menyepelekan tentang aurat tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali yang memakai khimar atau kita sebut jilbab." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi serta Ibnu Majah. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 147 juga disebutkan. Artinya, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran surat Al-A'raf ayat 147. Nah, demikianlah balasan yang akan diterima oleh wanita yang suka mengumbar aurat. Begitu juga dengan kaum laki-laki. Bukan hanya ketika ia berjalan keluar rumah, tetapi juga ketika ia memposting fotonya seperti misalnya di sosial media, dalam Instagram, Facebook, status WA, dan lain sebagainya. Sungguh dosa akan terus mengalir setiap orang melihat fotonya tersebut, walaupun ia sudah meninggal. Maka bagi
sahabat ya sekalian yang suka memposting foto-fotonya terkhusus wanita yang mengumbar aurat, harap dihapus terlebih dahulu, jangan sampai hal tersebut menjadi beban buat kita nanti setelah meninggal, karena setiap foto yang dilihat oleh orang lain walaupun di sosial media itu akan mendatangkan dosa buat kita. Seperti itu. Jika sebagian wanita berkelit dengan mengatakan bahwa ingin memperbaiki hati sebelum berjilbab, maka pikirkanlah kembali baik-baik azab yang akan diterima. Sungguh akhlak dan keimanan akan ikut serta dengan sendirinya jika kita telah berjilbab. Jadilah laki-laki dan wanita yang dirindukan oleh surga dengan menjaga auratnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, hal-hal yang dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita akan ingat pula pada perintahnya dan sunnah Rasul, termasuk dalam hal menutup aurat. Dan yang kedua, dalam membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam, membiasakan diri untuk memperhatikan berbagai hal yang ada di sekitar, mulai dari yang kecil sehingga akan terbiasa untuk mengingatkan kebaikan dengan sesama. Misalnya ketika ada teman yang berpakaian ketat dan mengundang perhatian orang-orang di sekelilingnya, terutama kaum laki-laki, kita segera mengingatkannya. Hal itu termasuk bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama. Dan yang ketiga, selalu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi ketika berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat, senantiasa mengingat kebaikan dan pengorbanan orang tua yang telah mendidik kita, sehingga kita akan berusaha tidak mengecewakannya. Berpakaian yang tidak sesuai norma dan dapat menimbulkan bahaya dapat meresahkan orang tua kita, terlebih jika terjadi suatu hal yang buruk pada diri kita. Sungguh akan membuat orang tua kita bersedih. Dan yang kelima, banyaknya model pakaian yang terkesan modern, anggun dan bagus pada zaman ini. Tetapi tetap kita harus memilih yang sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Setelah seseorang memahami hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam hal berpakaian yang sesuai syariat Islam, maka kita akan menjadi lebih terbiasa untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup sesuai dengan syariat Islam. Maka biasakanlah untuk mengenakannya. Nah, demikian pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini menjadi kebaikan dan menjadi motivasi dan pengingat bagi diri kita agar kita semua senantiasa berpakaian sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Mungkin sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.